Nah, sebelum kita memulai ibadah, marilah kita berdoa. Kita siapkan hati untuk memuji dan menyembah nama Tuhan. Yuk lipat tangan, tutup matanya. Tuhan, kami mengucap syukur atas kasih anugerah-Mu pada hari ini, sehingga kami dapat berkumpul kembali untuk kembali memuji dan memuliakan nama-Mu. Kiranya Engkau berkati ibadah kami hingga awal, pertengahan, hingga akhirnya, sehingga ibadah kami dapat berjalan dengan lancar. Terima kasih Tuhan, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Amin. Wah, ada sukacita nggak hari ini? Amin. Pasti ada Pasti dong. dong. Nah, biar Yuk, kita bangkit berdiri dulu ya. Oh, ada yel-yel Kak, lupa. Apa itu Kak yel-yelnya? Yel-yelnya gimana, masih ingat? Masih ingat? Hah, enggak. Coba duduk dulu, duduk pemanasan. Ngeprank ya Kakak. Kid for Christ jawabnya. Yesus luar biasa. Yes, yes. Sambil berdiri, sambil lompat ya. Yuk, pemanasan dulu coba. Kid for Christ. Yesusku luar biasa. Yes, yes, yes. Kurang kompak. Duduk lagi. Yang kompak ya. Kalau gak kompak gak mulai nih Kak. Ya, ayo kompak ayo kok. Yang kompak ya. 1, 2, 3. Kid for Christ. Yesusku luar biasa. Yes, 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 yes. Wow. Yuk Kak, kita mulai. Pujikan lagu Sukacita. Wah. Pakai gerakan semuanya ya. Sukacitaku, pam 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 pam, sejak ku jumpa Yesusku. Oh sukacitaku, pam 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 pam, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Oh sukacitaku, pam 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 pam, sejak ku jumpa Yesusku. Oh sukacitaku, pam 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 pam, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Pada siapa? Padanya aku berharap, pada Yesus sang layak hidup. Pada siapa? Padanya aku berserah, Dia sumber kehidupanku. Pam 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 pam, cua. Sekali lagi yuk. Padanya aku berharap, pada Yesus sang layak hidup. Padanya aku berserah, Dia sumber kehidupanku. Kiri. Pam 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 pam, cua. Pam pam pam, cua. Sekali lagi, pam 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 pam, cua. Yeay. Sukacitanya udah penuh kan? Masih semangat? Oh, gak dengar Kakak. Masih semangat? Wow, kita mau nyanyi apa lagi nih Kak? Kakak mau tanya dulu nih, siapa yang di sini pernah takut sama hantu? Siapa ini? Takut? Siapa? Oh pernah, ada yang pernah Kak? Oh, ada yang Tapi pernah. kita nggak boleh takut sama hantu loh, soalnya kita
harus mengimani bahwa Tuhan itu selalu ada bersama kita. Jadi kita nggak boleh takut sama hantu gitu. Soalnya ada Tuhan Yesus ya Kak. Iya benar banget. Gimana lagunya? Kita nyanyikan lagu Saat Iblis Menggodaku. Sama geraknya ya. Saat iblis menggodaku, aku tolak itu dalam nama Yesus. Saat iblis merayuku, lalu ku berdoa dalam nama Yesus. Ku kuat karena kasih-Nya, firman-Nya teguhkanku. Ku berdiri sebagai pemenang. Aku berani tampil perang. Saat iblis merayu, aku tolak dalam nama Yesus. Saat iblis merayuku, lalu ku berdoa dalam nama Yesus. Ku kuat karena kasih-Nya, firman-Nya teguhkanku. Ku berdiri sebagai pemenang. Aku berani tampil perang. Ku kuat karena kasih-Nya, firman-Nya teguhkanku. Ku berdiri sebagai pemenang. Katakan, aku berani tampil perang. Aku berani tampil perang. Aku berani tampil perang. Wah, haleluya. Tepuk tangannya mana buat Tuhan Yesus. Siapa yang berani tampil beda? Hah? Belum semuanya. Siapa yang mau berani tampil beda? Tampil beda itu kayak gimana sih Kak? Pokoknya kalau sekolah gak boleh nyontek, itu udah tampil beda. Terus apa lagi Kak? Terus apa lagi? Nggak bohong. Wah iya. Terus. Apa ya? Gak mencuri. Ya, terus taat orang tua. Wah iya, oh bener. Masih banyak lagi yang buat kita tampil beda. Soalnya ada Tuhan. Yuk kita mau, selain kita mau tampil beda, kita juga harus jaga hati. Karena masa depan kita itu ada di tangan Tuhan. Siapa yang di sini punya cita-cita? Saya Cita-citanya pengen jadi apa? Pengen jadi apa? Wah, Mobile Legend, wah. Jadi gamers ya Kak Papa. Yang penting tetap di jalurnya Tuhan. Banyak loh gamers itu yang takut sama Tuhan. Jadi main game itu jadi menang terus menghasilkan uang. Wah, tetap jadi berkat. Wah, keren. Terus siapa lagi? Hah, mau jadi apa Tipan? Wow, tentara Kristus ya harus siap. Harus kuat ya. Hah, jadi apa? Oh, jadi apa? Gak tahu. Jadi guru? Ya, wah jadi guru. Wah, sama kayak mami ya. Wah, jadi guru yang istimewa, yang beda. Wow. Tapi kita harus jaga hati. Jaga hatinya tuh gimana sih Kak? kerjain sesuatu itu harus jujur. Wah, Biar
betul. Harus tulus. Terus apa lagi? Harus apa lagi Kak? Harus apa ya? Harus apa? Jaga hati. Harus apa? Apa? Jaga perasaan. Iya, jaga perasaannya buat Tuhan ya. Oke. Biar Tuhan selalu tetap seneng lihat kita memuji Tuhan. Yuk kita mau jaga hati kita. Yuk kita mau nyanyikan jagalah hatimu. Pakai gerakan ya. Adik-adik sangat bersuka cita karena ada Tuhan. Karena masa depan kita Ada di tangan tangan Tuhan. Wah, seneng ya Kak ya. Seneng Jadi banget. nggak khawatir lagi, nggak takut lagi. Iya. Karena walaupun kita kecil nih, adik-adik masih kecil. Tangannya kecil masih umurnya masih umur berapa ya? Masih sangat kecil sekali. Tapi Tuhan mau pakai kita semua. Tuhan nggak mandang hitam. Tuhan nggak mandang kulit kalian putih, hitam. Kalian bisa apa? Nggak mandang. Yang penting Tuhan cinta sama kalian. Tuhan tetap cinta sama kalian apapun keadaannya. Yuk kita imani lagu ini. Walaupun kita kecil tapi Tuhan mau pakai kita semua. Amin. Ada amin? Amin. Amin. Yuk sama-sama kita akan nyanyikan lagu Mata Kecil ini. Mulut kecil ini akan melakukan perkara yang besar.
katakan mata kecil ini. Mata kecil ini, mulut kecil ini akan melakukan perkara yang besar. Kekecil ini, kaki kecil ini akan melakukan perkara yang besar. Yang tak pernah dibayangkan, yang tak pernah timbul dalam hatiku. Sebab itulah yang Dia kerjakan bagi orang yang percaya padanya. Dengan sungguh-sungguh katakan, mata kecil ini, mulut kecil ini akan melakukan perkara yang besar. Tangan kecil ini, kaki kecil ini akan melakukan perkara yang besar. Yang tak pernah dibayangkan, yang tak pernah timbul dalam hatiku. Sebab itulah yang Dia kerjakan bagi orang yang percaya padanya. Yuk kita ambil sikap doa, kita ambil sikap hati yang baik. Kita mau datang sama Tuhan. Tuhan, walaupun kita kecil, umur kita masih sangat muda Tuhan, tapi kami percaya Tuhan, Engkau memakai kami dengan luar biasa. Engkau mau pakai kami dengan sangat hebat. Kami percaya Tuhan, masa depan kami indah di dalam tangan-Mu. Katakan sekali lagi dengan lembut, dengan sungguh-sungguh. Yang tak pernah dibayangkan, yang tak pernah timbul dalam hatiku. Sebab itulah yang Dia kerjakan bagi orang yang percaya. Adik-adik sendiri yang katakan dengan sungguh-sungguh. Mana dibayangkan, yang tak pernah timbul dalam hatiku. Sebab itulah yang Dia kerjakan bagi orang yang percaya padanya. Sama-sama dengan hati. Sebab tak pernah dibayangkan, yang tak pernah timbul dalam hatiku. Sebab itulah yang Dia kerjakan bagi orang yang percaya padanya. Bagi orang yang percaya padanya. Bagi orang yang percaya padanya. Sekali lagi dengan iman. Bagi orang yang percaya padanya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kami ada hari ini itu karena kasih karunia-Mu, itu karena kasih cinta-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami boleh sehat, kami boleh bersuka cita hari ini Tuhan. Itu semua karena
karunia-Mu Tuhan. Dan sebentar lagi kita mau mendengarkan tentang kebenaran firman-Mu Tuhan lewat Kak Ratna Tuhan. Kau berkati Kak Ratna Tuhan, Kau berkati apa yang ingin Kau sampaikan Tuhan. Tuhan, Kau berkati telinga kami, Kau berkati konsentrasi kami sehingga kami boleh menangkapnya, boleh mengimaninya dengan sungguh-sungguh bahwa firman-Mu ya dan amin dalam kehidupan kami. Kami siap Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu. Yang percaya katakan amin. Selamat mendengarkan firman Tuhan. Tes. Ya, silakan duduk. Shalom semuanya. Halo. Shalom. Semangat? Ya, semua harus semangat karena Tuhan sayang kamu dan saya. Shalom artinya apa? Iya, shalom artinya damai, sejahtera ya. Damai itu apa sih damai itu? Yang di rumah, halo shalom ya. Damai adalah rasa hati tenang, betul. Pernah nggak rasa takut? Pernah nggak rasa takut? Pernah kan? Nah, lawannya takut itu damai ya, enak, tenang ya. Nah, shalom artinya damai sejahtera. Ketika kita mengatakan shalom, itu sebenarnya kita sedang melepaskan berkat damai ya. Itu kalau kita menerimanya, kita katakan shalom, itu berarti kita terima, kamu juga terima ya. Itu akan mengerjakan sesuatu dalam hati adik-adik ya. Melalui perkataan kita ya. Shalom, salam damai, sejahtera. Nah, sekali lagi kalau kita dengar shalom, kita juga mau memberkati teman kita juga shalom juga ya. Yuk, sekali lagi Kak Ratna mau katakan shalom. Iya, tangkap ya. Ya, shalom. Aku juga damai sejahtera di dalam Tuhan. Adik-adik sekalian, pada sore hari ini Kak Ratna mau cerita. Ya, tapi Kak Ratna ceritanya dibantu sama LCD ya. Nah, pada sore hari ini Kak Ratna mau bawa cerita apa ya? Ya, berhubungan dengan perkataan. Ya, tadi kan Kak Ratna bilang shalom. Kalian juga mengatakan shalom. Tuhan sedang mengajarkan kita untuk mengatakan apa yang benar, apa yang baik, apa yang mengandung iman. Nah, percaya. Ya. Sebelumnya kita akan belajar dari tokoh Alkitab berikut ini. Anak-anak Tuhan yang luar biasa. Di mana teman-temannya mengatakan yang jelek-jelek, ya. Temannya mengatakan hal yang membuat hati takut, tapi dua orang ini mengatakan hal yang membuat semuanya jadi kuat, semuanya jadi berani, ya. Kita lihat dulu ya, sama-sama berikut ini. Tuhan berfirman kepada Musa, "Suruhlah beberapa orang mengintai tanah Kanaan yang akan kuberikan kepada orang Israel. Dari setiap suku nenek moyang mereka, haruslah kau suruh seorang, semuanya pemimpin-pemimpin di antara mereka." sesuai dengan titah Tuhan. Semua orang itu adalah kepala-kepala di antara orang Israel. Maka Musa menyuruh mereka untuk mengintai tanah Kanaan. Katanya kepada mereka, "Pergilah dari sini ke tanah Negeb dan naiklah ke pegunungan. Dan amatilah bagaimana keadaan negeri itu. mulai dari padang gurun Zin sampai ke Rehob, ke jalan yang menuju ke Hamat. Mereka pergi ke sana, lalu mengintai negeri itu. Mereka berjalan melalui tanah Negeb, lalu sampai ke Hebron.
Tempat itu dinamai orang Lembah Eskol karena tandan buah anggur yang dipotong orang Israel di sana. Juga mereka membawa beberapa buah delima dan buah ara. Sesudah lewat 40 hari, pulanglah mereka dari pengintaian negeri itu dan langsung datang kepada Musa, Harun, dan segenap umat Israel di Kades, di padang gurun Paran. Mereka membawa pulang kabar kepada keduanya dan memperlihatkan kepada sekaliannya hasil negeri itu. Mereka menceritakan kepadanya, Kami sudah masuk ke negeri kemana kau suruh kami. Dan memang negeri itu berlimpah-limpah susu dan madunya. Dan inilah hasilnya. Hanya bangsa yang diam di negeri itu kuat-kuat. Dan kota-kotanya berkubu dan sangat besar. Juga kami lihat di sana orang-orang raksasa. Kemudian Kaleb mencoba menenteramkan hati mereka itu di hadapan Musa, katanya, Tidak, kita akan maju dan menduduki negeri itu, sebab kita pasti akan mengalahkannya. Tetapi orang-orang yang pergi ke sana bersama-sama dengan dia berkata, Kita tidak dapat maju menyerang bangsa itu, karena mereka lebih kuat daripada kita. Bersungut-sungutlah semua orang Israel kepada Musa dan Harun, dan segenap umat itu berkata kepada mereka, Sekiranya kami mati di tanah Mesir atau di padang gurun ini. Lalu sujudlah Musa dan Harun di depan mata seluruh jemaah Israel yang berkumpul di situ. Tetapi Yosua bin Nun dan Kaleb bin Yefune mengoyakkan pakaiannya dan berkata kepada segenap umat Israel, Negeri yang kami lalui untuk diintai itu adalah luar biasa baiknya. Jika Tuhan berkenan kepada kita, maka Ia akan membawa kita masuk ke negeri itu dan akan memberikannya kepada kita. Hanya janganlah memberontak kepada Tuhan dan janganlah takut kepada bangsa negeri itu. Sedang Tuhan menyertai kita. Lalu segenap umat itu mengancam hendak melontari kedua orang itu dengan batu. Tetapi tampaklah kemuliaan Tuhan di kemah pertemuan kepada semua orang Israel. Aku Tuhan. Semua orang yang telah melihat kemuliaanku, namun tidak mau mendengarkan suaraku, pastilah tidak akan melihat negeri yang kujanjikan. Jadi 40 tahun lamanya, kamu harus menanggung akibat kesalahanmu. Tuhan itu berpanjang dan sabar dan kasih setianya berlimpah-limpah. Ia mengampuni kesalahan dan pelanggaran, tetapi sekali-kali tidak membebaskan orang yang bersalah dari hukuman. Tetapi yang tinggal hidup dari orang-orang yang telah pergi mengintai negeri itu hanyalah Yosua dan Kaleb. Puji Tuhan. Siapa yang membuat Tuhan senang itu tadi? Siapa namanya? Yosua dan Kaleb, betul. Yosua dan Kaleb membuat Tuhan senang ya. Sehingga mereka dua orang ini yang masuk ke tanah Kanaan. Tanah Kanaan itu adalah tanah perjanjian buat bangsa Israel. Mau dikasih tanah ya, bangsa Israel waktu itu berkemah ke sana kemari, nggak punya tanah, nggak punya rumah, ya hanya di tenda sana ke sana. Nah Tuhan janjikan sebuah tanah perjanjian yang tadi dikatakan
banyak susu dan madunya, berlimpah-limpah buah-buah yang bagus-bagus ya. Dan kenapa kok dua orang ini tadi membuat Tuhan senang? Kenapa? Ada yang bisa menjawab yang di sini, kenapa dua orang ini membuat Tuhan senang? Sehingga dua orang ini akhirnya yang masuk ke tanah Kanaan. Oke, Shalom ya. Kenapa Shalom? Karena mereka mengintai. Oke, karena mereka mengintai. Oke. Ada jawaban lain? Kenapa dua orang ini berkenan di hati Tuhan? Siapa? Adik-adik di sini. Ois? Sherlyn, kenapa dua orang ini bikin Tuhan senang? Kenapa? Natalie, kenapa? Oh iya, dijawab. Siapa bisa jawab? Kalau benar nanti kuenya ditambah. Ya, Om Gino ya yang jawab ya. Om Gino sudah master, ya nggak boleh. Oke, kalau kalian perhatikan tadi, ya, ada berapa orang yang disuruh mengintai tanah Kanaan? Pintar, ada 12. 10 orang di antara mereka, 12 orang ini semuanya melihat tanah Kanaan yang sama. Ya, mereka datang melapor kepada Musa dan bangsa Israel. Nah, 10 orang mengatakan memang kenyataannya tanah Kanaan ini bagus. Tapi ada orang-orangnya yang besar-besar, tinggi besar. Dan mereka katakan takut, kita nggak mungkin ke sana. Karena pasti kita kalah, pasti ditonjok ya, bahasanya Kak Ratna, ditonjok kita pasti mungkin mati ya, karena besar-besar. Sini badannya yang besar siapa? Paling tinggi siapa ya? Mbak Kak Elsa ya? Ya, Kak Elsa tinggi, coba tinggi Kak Elsa. Ya, yang paling kecil siapa ya? Natalie? Cila ya, coba Kak, sini, kamu ke sini. Elsa ke sini, Elsa. Nah, Cela ke sini, Cela. Nah, sini Cela. Ya, sini Cela. Sama Kak Elsa. Nah, kita bayangkan ya. Sini. Ini penghuni tanah Kanaan, perhatikan. Oh, tanah Kanaan yang mau dikasih sama bangsa Israel tingginya segini. Besar ya. Sedangkan bangsa Israel segini. Kecil-kecil ya. Nah, kemudian ini melihat ke Kak Elsa. Waduh, gak bisa lawan. Berani lawan. Sama Kak Elsa ditung. Gitu ya. Nah, ini kecil. Ya, kemudian ini umpamanya adalah 12 pengintai tadi ya, 10 orang bilang, Nggak mungkin kita kalahkan bangsa ini. Besar-besar, takut. Nah ini, karena mereka takut. Gak mungkin, ya enggak? Oke, silakan duduk Sheila. Ya, gak mungkin. Nah, takut kan? Ya, disuruh lawan orang-orang besar segitu, takut. Nah ada 2 orang tadi, namanya siapa? Yosua dan Kaleb. Dia bilang, iya memang mereka besar-besar. Tapi kita pasti bisa mengalahkan kalau Tuhan menyertai kita. Nah beda adik-adik. Memang 2 orang ini mengatakan hal yang sama. Di awalnya ya memang mereka tinggi besar. Tetapi kalimat terakhir itu yang penting. Dia katakan tapi ya kita pasti bisa. Siapa di sini pernah mengerjakan tugas sulit? Pernah enggak? Kerjakan tugas apa yang sulit? Matematika, ya kan? Kamu, aduh sulit, gak bisa. Nangis, wah, gak mau ngerjakan. Nah, itu seperti 10 orang pengintai tadi. Tapi kalau kamu seperti Yosua dan Kaleb, seperti ini. Aduh sulit, enggak
tetapi aku pasti bisa. Karena Tuhan menyertai aku. Tuhan ada Tuhan Yesus. Ya, aku tinggal berdoa, minta hikmat, dan aku pasti bisa. Nah, ini bedanya adik-adik. Yosua dan Kaleb berbeda dengan 10 teman-temannya. Karena Yosua dan Kaleb percaya kepada Tuhan. Itu ya. Sebagai anak-anak Tuhan, memang kita semua akan dihadapkan dengan tantangan yang sulit. Tetapi kita harus mengatakan apa yang benar. Mengatakan iman kita. Sekalipun sulit, tapi aku percaya ada Tuhan yang menyertai aku. Aku pasti bisa. Aku pasti menang bersama Tuhan. Nah ini yang Tuhan mau. Ya, sekalipun aku kecil, ya aku kecil. Ya, Sheila kecil, Natalie kecil, ada yang kecil lagi ya. Tapi aku bisa bersama dengan Tuhan. Aku pasti dipakai Tuhan menjadi berkat. Amin. Pasti bisa, nilaiku pasti baik kalau aku belajar dan disertai Tuhan. Ini anak-anak, satu hal yang kita bisa pelajari dari Kaleb dan Yosua. Mereka apa tadi? Percaya kepada Tuhan, ya. Kalian sebagai anak-anak Tuhan harus percaya. Memang kita belum lihat hasilnya mungkin, ya, tetapi mulut kita harus mengatakan iman kita. Jangan katakan yang negatif-negatif, yang jelek-jelek. Makanya Tuhan ajari kita untuk tidak mengatakan yang buruk-buruk. Karena kadang-kadang perkataan buruk kita bisa terjadi. Contoh, aduh mati aku, aduh, nah itu enggak boleh ya. Siapa yang sering katakan, aduh, terus kata-katain temannya, kamu jelek, kamu pasti, apa misalnya, ayo sama adiknya kadang ya, kakak, oh kamu itu, nah itu perkataan yang jelek-jelek, no. Anak Tuhan perkataannya harus bagus. Lebih bagus lagi mengandung iman. Iman itu artinya percaya. Siapa yang mau menjadi anak-anak Tuhan yang membuat Tuhan senang? Nah, mulai saat ini percaya. Apa kesulitan yang kamu hadapi? Kak Ratna nanya, apa kesulitan yang kalian hadapi? Iselin, apa kesulitanmu dalam hari-harimu? Apa kesulitannya? Apa yang membuat kamu jadi sulit? Aduh, apa ya? Apa yang membuat kamu jadi takut? Hantu tadi katanya Kak Rere, tak boleh takut lagi. Ya, pernah lihat hantu? Enggak pernah ya, puji Tuhan. Oh, pernah Salom? Oh, Salom pernah ya? Nah, ketika kamu lihat mungkin, gak boleh takut, katakan, ada Tuhan bersamaku. Ya, dalam nama Yesus pergi hantu. Ya, berani ya. Apapun kesulitan adik-adik di dalam studi, dengan teman, percaya ya, ada Tuhan yang menyertai ya. Jangan takut, percaya. Nah, Yosua dan Kaleb ini karena mereka percaya kepada Tuhan, mereka melihat hal yang sulit seperti Daud ya, menghadapi Goliat yang besar. Masih ingat ceritanya? Ya, Iya, Daud itu juga sama dengan Yosua dan Kaleb melihat Goliat yang besar. Dia katakan, aku tidak membawa pedang dan tongkat, tapi aku datang dalam nama Tuhan semesta alam. Dia percaya bahwa pasti Goliat tak dikalahkan. Ya, sama, kamu juga semua sama seperti Yosua dan Kaleb. Apapun kesulitan adik-adik, kalian harus mengatakan, Tuhan, kalau bersama Tuhan aku pasti bisa. Ayo sama Kak Ratna katakan, bersama Tuhan, 1, 2, 3, bersama Tuhan, aku pasti bisa. Iya,
ketika kita seperti itu, lihat Yosua dan Kaleb akhirnya mereka menjadi orang-orang yang menerima janji Tuhan. Beda dengan 10 orang dan beberapa bangsa, sebagian besar bangsa Israel. Sukanya bersungut-sungut. Siapa suka bersungut-sungut? Apa itu bersungut-sungut? Bersungut-sungut tuh rewel. Oh, gak bisa aku, ini sulit. Aku capek aku, aku males. Nah itu siapa yang pernah gitu? Ya, itu namanya bersungut-sungut. Kenapa sih ini kok tugas sulit? Kenapa sih kok hujan? Kenapa sih kok ada corona? Kenapa sih kok aku gak kayak dia? Kenapa sih? Itu namanya bersungut-sungut. Kenapa itu dia punya baju warna pink? Aku gak punya. Bajuku kok cuma ini. Aku kepingin kayak dia. Itu namanya bersungut-sungut. Kenapa sih? Ya, kenapa sih? Nah itu bersungut-sungut. Ya. Nah bangsa Israel sebagian besar dan 10 orang pengintai tadi bersungut-sungut sehingga mereka tidak masuk tanah Kanaan. Ya. Yang masuk 2 orang ini, Yosua dan Kaleb. Ya. Nah adik-adik, kita sebagai anak-anak Tuhan, yang pertama kita harus percaya kepada Tuhan, mengatakan yang benar, yang baik-baik, ya, tidak boleh yang jelek-jelek, ya, sesuai dengan firman Tuhan. Dan yang ketiga, tidak boleh bersungut-sungut. Lawan bersungut-sungut apa? Bersyukur. Terima kasih. Pasti Tuhan memberkati. Amin. Ya, sebagai anak-anak Tuhan, yuk kita seperti Yosua dan Kaleb, percaya kepada Tuhan. Firman lagu tadi, mulut kecil ini, mata kecil ini, sekalipun aku kecil, aku pasti bisa bersama Tuhan. Ayo kita berdiri semuanya. Kita berdiri semuanya. Kita akan menyanyikan lagu bersama Yesus. Lakukan perkara besar, ya. Bersama Yesus lakukan perkara besar. Pasti bisa bersama Tuhan. Bersama Yesus lakukan perkara besar. Bersama Yesus tidak ada yang sukar. Ya, bisa ya? Oke? Yuk, semua ya nyanyi sama-sama. Yuk. Bersama Yesus lakukan. Pendek sekali Kak. Naik lagi Kak. Ya. Tes. Bersama Yesus lakukan perkara besar. Bersama Yesus tidak ada yang sukar. Bersama Yesus ada jalan keluar untuk masalahmu, untuk masalahku, untuk masalah kita semua. Lagi ya. Bersama Yesus lakukan perkara besar. Bersama Yesus tidak ada yang sukar. Bersama Yesus
Bapa, kami mengucap syukur buat firman-Mu yang sederhana, tapi boleh mengingatkan kami untuk kami percaya dalam segala situasi. Adik-adik menghadapi tugas-tugas online mungkin Tuhan, buat kami melihat bahwa Tuhan itu baik. Dan kami percaya, adik-adik percaya bahwa bersama Tuhan kami bisa melakukan segala perkara. Tuhan pasti tolong kami, Tuhan bersama dengan kami. Terima kasih Tuhan, ajar kami tidak bersungut-sungut dalam hari-hari kami. Taruh perkataan yang baik dalam mulut kami. Amsal mengatakan, hidup dan mati dikuasai oleh lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Biarlah dalam lidah dan mulut kami selalu mengatakan yang benar dan yang menyenangkan hati Tuhan. Tuhan berkati adik-adik, Tuhan berkati kakak-kakak Youth, Tuhan memberkati kami semua menjadi anak-anak Tuhan yang luar biasa. Di dalam nama Yesus, bersama Tuhan kami menjadi pemenang. Haleluya, amin. Silakan duduk. Kita akan memberikan persembahan ya. Wah, siapa yang di sini diberkati oleh kebenaran firman Tuhan? Hah, ada amin? Amin. Oh, kok cuma dikit Kak? Ada imannya harus kuat, harus benar-benar percaya. Kalau kita pasti bisa. Ada amin? Amin. Haleluya. Yuk kita nyanyikan senang. Yuk kita berdoa dulu, kita mau berdoa untuk persembahan, minta Kak Riri untuk berdoa. Yuk, lepas tangan, tutup mata. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas firman-Mu Tuhan, yang telah memberkati kami Tuhan, dan sebentar kami akan memberikan persembahan. Kiranya Engkau berkati persembahan kami agar dapat menjadi berkat bagi setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Yeay, ada wajah-wajah yang berseri, ada wajah-wajah yang sukacita karena diberkati oleh kebenaran firman. Yuk kita bersenang-senang yuk, duduk senang, berjalan senang. Duduk senang, berjalan senang, di mana-mana hatiku senang. Sejak jumpa Yesus, hatiku selalu senang. Sekali lagi, duduk senang, berjalan senang, berjalan senang, di mana-mana hatiku senang. Sejak Yesus tolong saya, hatiku selalu senang. Sekali lagi, duduk senang, berjalan senang, di mana-mana hatiku senang. Sejak Yesus tolong saya, hatiku selalu senang. Sekali lagi, berdiri sambil berdiri dong. Ayo sama-sama katakan, duduk senang, berjalan senang. Duduk senang, berjalan senang, di mana-mana hatiku senang. Sejak Yesus tolong saya, hatiku selalu senang. Katakan, hatiku selalu senang. Selalu senang. Sekali lagi yang keras. Hatiku Selalu senang. Yeay, ada sukacita melimpah ya. Wah, harus percaya, oke? Oke, puji Tuhan adik-adik, kita akan mengakhiri ibadah kita pada sore hari ini. Jangan lupa minggu depan kita beribadah lagi, tetap sukacita ya. Karena Tuhan Yesus sayang kamu dan saya, Dia menyertai kita semua. Haleluya. Kita akan pujikan lagu Terima Kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami.
kita berdoa? Mari angkat tangannya, belajar mengangkat tangan di hadapan Tuhan. Mari kita menerima berkat dari Tuhan. Terima kasih Bapa, kami sudah memuji Tuhan mendengar firman. Biarlah kuasa firman boleh bekerja dalam hati kami. Berkati kami Bapa, anak-anak-Mu yang kami sudah beribadah di sini maupun yang di rumah. Biarlah berkat damai sejahtera Allah, berkat kekuatan, kasih anugerah, hikmat, kesehatan, perlindungan dari Tuhan. Di dalam nama Yesus menyertai kami semua dari sekarang sampai selama-lamanya. Juga kakak-kakak yang melayani, mama papa di rumah yang mendampingi kami, om tante kakek nenek, semuanya diberkati Tuhan di dalam nama Yesus. Yang diberkati bersama katakan amin. Puji Tuhan, Tuhan memberkati. Silakan baris di belakang mendapatkan kue yang di sini ya, yang di rumah. Tuhan memberkati. Nyanyi. Duduk senang, berjalan senang. Duduk senang, berjalan senang, di mana-mana hatiku senang. Sejak Yesus tolong saya, hatiku selalu senang. Duduk senang, berjalan senang, di mana-mana hatiku senang. Sejak Yesus tolong saya, hatiku selalu senang.